Oras Salam Reformanda Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat, pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan menjadi sumber hikmat bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih-lebih di dalam melakukan aktivitas kita setiap hari. Sebelum kita mulai renungan kita, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini. Tuhan masih boleh berikan kami kehidupan. Kiranya Tuhan yang menjagai kami hari ini dalam menjalankan setiap tugas-tugas kami. Tuhan yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bukalah hati dan pikiran kami untuk kami boleh dengarkan sebahagian dari firman-Mu dengan baik dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkan. Amin. Renungan kita di pagi ini dikutip dari Roma 8 ayat 31. Demikian firman-Nya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam bahasa Bataknya, onpe ahamana dohonota disi, molo debata dongata isema alota. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Yang menjadi judul dalam renungan kita di pagi ini adalah jika Allah di pihak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ini kita semakin banyak melihat tindakan kejahatan terjadi di luar atau di sekitar kita. Seperti kita lihat banyak kerusuhan, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya. Kadang kalau kita mengingat keberanian seseorang di dalam melakukan kejahatan itu, sepertinya tidak masuk akal lagi. Kenapa seseorang bisa melakukan kejahatan? Tentu hidupnya jauh dari Tuhan. Hidupnya dirasuki keinginan-keinginan setan. Sehingga apapun yang diinginkan oleh iblis, dia lakukan di dalam kehidupannya. Tentu berbeda dengan anak-anak Tuhan. Tentu berbeda dengan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Ketika ia hendak melakukan kejahatan,
dia akan berpikir berkali-kali, karena ada suara yang menolak, karena ada suara yang mengingatkan untuk dia tidak melakukannya. Saudara-saudara, Paulus menyadari bahwasannya begitu berat godaan yang terjadi kepada jemaat Tuhan, kepada saudara, dan kepada saya. Tentu godaan dunia, godaan iblis itu selalu ada. Oleh sebab itulah, di dalam kesadaran Paulus, maka Paulus mengingatkan jemaat untuk tetap hidup di dalam Tuhan, untuk tetap hidup di dalam roh. Karena jika kita tidak hidup di dalam roh, maka kita akan lemah secara daging juga. Roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan, telah memenangkan kita dari dosa, dari kematian. Oleh sebab itulah kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa Tuhan, agar kita boleh melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Saudara yang terkasih, inilah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai anak-anak yang telah diselamatkan dari kegelapan dosa dan hidup dalam terang surga. Kita harus hidup dalam pengharapan dan kita harus yakin bahwasannya hidup di dalam Tuhan akan memampukan kita untuk melewati berbagai pergumulan, pencobaan di tengah-tengah kehidupan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan datang, ketika kesulitan datang, sakit penyakit datang, jangan izinkan iblis mengobrak-abrikmu, menggoncangkan imanmu, tetapi tetaplah teguh dan percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini, tidak ada satu kekuatan yang kuat menurut manusia dapat mengalahkan kekuatan Tuhan kita. Oleh sebab itu, banggalah kita, bersyukur kita, karena kita telah ditebus dan telah diangkat menjadi anaknya. Tentu Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai anak yang dikasihinya. Dia akan terus memelihara kehidupan kita sampai Maranatha tiba. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebagai renungan kita pada hari ini, Paulus pun mengingatkan kepada jemaat di Roma. Dan tentu itu pun peringatan bagi kita untuk tetap beriman dan teguh beriman, yang tangguh. Sekuat apapun godaan, sekuat apapun guncangan, badai kehidupan menerpa kehidupan kita, tetap percaya kepada Tuhan. Berpeganglah kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan takut, hadapi, jalani. Jika Tuhan di pihak kita, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengalahkan kita. Jika tubuh kita lemah, itu wajar. Namanya kita manusia dan masih hidup di dunia ini. Tetapi jika engkau lemah, datang dan berserulah kepada Tuhan. Berpeganglah kepada pegangan yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai dasar yang kuat di tengah-tengah kehidupan kita. Maka percayalah, saudara kita akan mampu melewati badai kehidupan. Tidak ada badai yang akan menenggelamkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara tetaplah beriman teguh. Iblis sangat takut kepada Allah. Iblis takut kepada Yesus, tetapi iblis tidak takut kepada manusia. Bagaimana iblis mengalahkan Yesus? Iblis mau mengalahkan Yesus dengan menggoda kita, anak-anaknya. Jika kita mau terseret
jika kita mau tergoda oleh bujuk rayu si iblis itu, maka disitulah iblis sedang melukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan mau dikalahkan, jangan mau terseret oleh keinginan-keinginan dunia. Tetaplah berpegang teguh kepada iman, kepada Yesus Kristus, dan percayalah jika Dia ada bersama-sama dengan kita, jika kita selalu memegang Dia di dalam kehidupan kita, tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat mengalahkan kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Artinya, kita tidak akan pernah jatuh, tidak akan terkalahkan di dalam berbagai-bagai pergumulan, di dalam berbagai-bagai persoalan, asalkan Tuhan tetap di pihak kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tetaplah mengandalkan Tuhan, dan hidupmu berpeganglah hanya kepadanya, dan beriman yang tangguh sampai Maranatha tiba. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Mampukanlah kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, seberat apapun pergumulan kami, sesakit apapun yang kami alami saat ini, kami percaya jika Engkau ada di pihak kami akan dimampukan melewati itu. Jika Engkau bersama-sama dengan kami akan memenangkan pertarungan ini. Tuhan, mampukanlah kami dan tetaplah bersama-sama dengan kami dalam pekerjaan kami sehari-hari. Hadirlah Engkau di hidup kami. Ajari kami Tuhan di dalam berkata-kata dan juga di dalam perbuatan. Mampukan kami untuk dapat melakukan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kasihilah kami, ampunilah kami untuk setiap dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami di hadirat-Mu, menjadi pewaris di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.